Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang kebutuhan akan bilangan baru pada mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jumiana, NIM 1916011, Fakultas Tarbiyah Prodi Tadris Matematika. Kebutuhan akan bilangan baru. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sejarah bilangan baru. Yang kedua adalah bilangan pecahan. Yang ketiga adalah pecahan ekuivalen. Yang keempat adalah penjumlahan bilangan pecahan. Yang kelima adalah perkalian bilangan pecahan. Dan yang terakhir adalah sifat bilangan pecahan. Jadi ada 6 submateri yang akan kita bahas pada kali ini. Materi yang pertama yaitu sejarah bilangan baru. Menurut sejarah, perkembangan bilangan tertua mungkin dimulai di Mesir kuno, di mana mereka mengenal pecahan berupa pecahan satuan, sementara bangsa Babilonia lewat tulisan batu tertulis menunjukkan pecahan hingga pada penarikan akar. Penggunaan bilangan pecahan di Yunani kuno beranggapan semua ukuran panjang dapat dinyatakan dengan perbandingan bilangan bulat. Perkembangan dan perhitungan pecahan berkembang dari India. Penulisan pecahan desimal yang mendasari pecahan desimal kita juga berasal dari India. Di Cina dapat kita lihat pada Jiuzhan Suansu atau sering diterjemahkan 9 bab tentang seni matematika juga telah menggunakan nilai tempat untuk pecahan, bahkan menggunakan ide tentang KPK. Penulisan garis horizontal di antara pembilang dan penyebut pertama kali dituliskan oleh Al-Qaladasi, sedangkan pemakaian pecahan desimal dan cara perhitungannya terdapat dalam karya Al-Kashi, Miftah al-Hisab. Al-Kashi sendiri belum menggunakan tanda koma untuk pecahan desimal, tetapi menggunakan tanda berupa huruf Arab antara bilangan bulat dan bagian pecahan desimalnya. Materi yang kedua itu adalah bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Secara umum dapat didefinisikan bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan A per B, di mana A adalah bilangan asli dan B juga adalah bilangan asli. Nah, B-nya itu tidak sama dengan 0, karena jika B-nya sama dengan 0 maka hasilnya itu akan tidak terdefinisi dan B bukan faktor dari A. Nah, bilangan pecahan terdiri dari 6 jenis. Yang pertama bilangan pecahan murni, bilangan pecahan tak murni, bilangan pecahan campuran, bilangan pecahan desimal, bilangan pecahan persen, dan bilangan pecahan per mil. Nah, sekarang akan kita bahas satu-satu. Apa sih itu bilangan pecahan murni? Nah, bilangan pecahan murni itu adalah bilangan bulat di mana pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 1/8. Nah, satunya ini merupakan pembilang dan 8-nya ini adalah penyebutnya. Jadi bilangan pecahan murni itu pembilangnya akan lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, seperti itu. Kemudian bilangan pecahan tak murni. Nah, bilangan pecahan tak murni adalah bilangan bulat di mana pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Ya, contohnya
5/3. Nah, 5 ini adalah pembilangnya dan 3 ini adalah penyebutnya. Jadi bilangan pecahan tak murni itu adalah pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Ini kebalikan dari bilangan pecahan murni tadi. Selanjutnya bilangan pecahan campuran. Nah, bilangan pecahan campuran itu adalah tersusun dari bagian bilangan bulat dan pecahan murni. Ya, jadi contohnya itu 2/2. Nah, ini adalah bilangan pecahan campuran, di mana tersusun dari bilangan bulat dan bilangan pecahan murni. Selanjutnya bilangan pecahan desimal. Nah, bilangan pecahan desimal itu contohnya seperti ini. 7/10 sama dengan 0,7. Nah, ini adalah merupakan bilangan pecahan desimal, ya, dimana bilangan pecahan ini bisa diubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, selanjutnya bilangan pecahan persen. Nah, contohnya itu 5%. Itu sama dengan 5/100. Ya, seperti itu. Kemudian terakhir adalah bilangan pecahan per mil. Nah, bilangan pecahan per mil ini adalah bilangan yang per 1000, ya, bilangan per 1000. Contohnya 1/1000. Nah, ini adalah bilangan pecahan per mil. Materi yang ketiga yaitu pecahan ekuivalen. Himpunan-himpunan pecahan dapat dinyatakan dalam suatu relasi ekuivalen. Pecahan ekuivalen dapat ditentukan dengan cara A per B sama dengan K kali A per K kali B. Nah, di mana K-nya itu adalah bilangan asli yang sama. Yaitu mengalihkan atau membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan asli yang sama. Ya, jadi K-nya tadi itu adalah bilangan asli yang sama. Contohnya 9/12. Jadi 9/12 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan ekuivalen, yaitu 3/4 dikali 3/3. Nah, ini hasil yang sama. Kalikan 3 kali 3 9/4 kali 3 sama dengan 12. Nah, jadi hasilnya akan sama dengan ini. Sehingga 3/3 itu adalah 1. Ini adalah 1, ya. Sehingga hasilnya adalah 3/4. Ya, jadi seperti itu pecahan ekuivalen. Kita bisa mengubah bentuk pecahan menjadi pecahan ekuivalen dengan mengalihkan bilangan dan penyebut dan bilangan asli yang sama. Ya, ini merupakan bilangan asli yang sama, di mana atau disebut dengan K. Ya, seperti itu.
Materi yang ketiga adalah penjumlahan bilangan pecahan. Materi yang keempat adalah penjumlahan bilangan pecahan. Penjumlahan bilangan pecahan dilakukan dengan menggabungkan bagian objek yang penyebutnya sama. Tetapi jika penyebutnya tidak sama, hal ini dibantu dengan kemampuan merubah ke dalam himpunan ekuivalen. Misalnya, kita menjumlahkan 2/4 tambah 3/9, ubah menjadi pecahan ekuivalen. Jadi 2 kali 9 per 4 kali 9 ditambah 3 kali 4 per 9 kali 4. Ya, ini merupakan pecahan ekuivalen ya, karena ada bilangan yang sama, bilangan bulat yang sama, di mana disebut dengan K ya. Ini juga 4/4 ini mempunyai bilangan bulat yang sama ya, sehingga kita kalikan masing-masing. 2 kali 9 adalah 18 ditambah 3 kali 4 12 per 9 kali 4 ini sama, jadi 36. Kita jumlahkan 12 tambah 12 itu 18 tambah 12 sama dengan 30 per 36. Nah, ini merupakan penjumlahan bilangan pecahan yang bisa kita ubah menjadi pecahan ekuivalen. Tapi ini untuk pecahan yang penyebutnya itu tidak sama. Nah, kalau penyebutnya sama itu kita langsung jumlahkan saja. Misalkan 1/2 ditambah 1/2 misalkan sama dengan 2/2 sama dengan 1. Nah, ini jika penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal jumlahkan saja. Berbeda dengan jika penyebutnya tidak sama, jadi kita harus ubah dulu menjadi pecahan ekuivalen. Ada banyak sebenarnya cara untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan pecahan, tidak mesti menggunakan pecahan ekuivalen. Bisa juga kita pakai dengan metode kali silang ya. Jika kita ingin selesaikan, misalkan 2/4, misalkan 2/4 ditambah 3/9. Nah, ini bisa kita kali silang saja seperti ini. Gitu. Jadi 2 kali 9 nih dikali 2 kali 9 adalah 18 ditambah 3 dikali 4 12. Nah, terus kita kalikan penyebutnya. 4 dikali 9 sama dengan 36, sehingga hasilnya itu adalah 30/36. Nah, jadi
seperti ini. Jadi terserah kita mau pakai cara apa yang dapat memudahkan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Materi selanjutnya yaitu perkalian bilangan pecahan. Perkalian bilangan pecahan dapat dinyatakan sebagai A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Jadi ini kita langsung kalikan saja walaupun walaupun penyebutnya itu tidak sama. Berbeda dengan penjumlahan tadi, kita langsung jumlahkan jika penyebutnya itu sudah sama. Tapi kalau perkalian itu tidak mesti penyebutnya sama. Jadi kita langsung kalikan saja dengan pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Nah, contohnya 2/3 kali 4/5. Jadi kita langsung kalikan saja pembilang dan pembilangnya, 2 kali 4 dan penyebut kali penyebutnya, itu 3 kali 5. Jadi 8/15. Selanjutnya sifat bilangan pecahan. Yang pertama, komunikatif terhadap penjumlahan. Yang kedua, asosiatif terhadap penjumlahan. Yang ketiga, komunikatif terhadap perkalian. Keempat, asosiatif terhadap perkalian. Kelima, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang pertama kita akan bahas komunikatif terhadap penjumlahan. Nah, komunikatif apa sih itu komunikatif? Nah, komunikatif atau pertukaran adalah sifat operasi penjumlahan terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Jadi misalkan seperti ini adalah formulanya A per D ditambah B per D sama dengan, jadi A per D ditambah B per D. Nah, ini adalah penjumlahan bilangan yang penyebutnya sama. Nah, sehingga ini bisa kita jumlahkan secara langsung yang pembilang dan pembilangnya. A tambah B per D sama dengan, nah selanjutnya ini kita bisa tukar antara A tambah B dan B tambah A per D ya. Sesuai dengan tadi, sifat komutatif itu sifat pertukaran. Walaupun ditukar maka hasilnya itu tidak akan merubah apapun ya, hasilnya akan tetap sama ya, sehingga B tambah A per D ya. Jadi ini adalah formulanya, A tambah B sama dengan B tambah A per D ya. Jadi walaupun ditukar maka hasilnya itu akan tetap sama. Contohnya 1/2 ditambah 3/2 ya. Jadi ini kita langsung jumlahkan pembilang dan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Jadi 1 tambah 3/2, jadi 4/2 sama dengan 2. Nah, perhatikan ini kita tukar 3/2 tambah 1/2. Nih, di sini ada penukaran letak. 3 ditambah 1/2 sama dengan 4/2 sama dengan 2 ya. Jadi walaupun kita tukar letaknya maka hasilnya itu tidak akan berubah, hasilnya akan tetap sama ya. Itulah disebut dengan komutatif terhadap penjumlahan.
Yang kedua, asosiatif terhadap penjumlahan. Asosiatif atau pengelompokan adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukarkan, maka hasilnya akan tetap sama. Ya, jadi asosiatif ini adalah pengelompokan. Nah, ini adalah formulanya. Ya, ini adalah formula dari sifat asosiatif, ya, sehingga menghasilkan bentuk seperti ini: A per D ditambah B per D ditambah C per D, ya, seperti itu. Jadi terserah kita yang mana mau kita kelompokkan, apakah bilangan pecahan yang pertama dengan bilangan pecahan yang kedua kita kelompokkan, atau bilangan pecahan kedua dan bilangan pecahan yang ketiga yang ingin kita kelompokkan. Itu tergantung dari Anda. Walaupun dari kedua pengelompokan ini, maka hasilnya akan tetap sama jika diselesaikan. Contohnya 2/3 ditambah 1/3 ditambah 8/3, ya. Jadi bilangan pecahan pertama dan bilangan pecahan kedua kita kelompokkan berupa tanda kurung, ya. Jadi 2 tambah 1 ditambah 8/3, ya. Ini kita kelompokkan berupa tanda kurung tadi. Ini 2 tambah 1. Kemudian kita jumlahkan yang dalam kurung ini. 2 tambah 1 sama dengan 3 ditambah 8/3 sama dengan 11/3. Nah, terus coba kita kelompokkan yang bilangan kedua dan bilangan pecahan yang kedua dengan bilangan pecahan yang ketiga. Apakah akan sama dengan 11/3? Nah, 2 ditambah 1 dalam kurung 1 tambah 8/3. Nah, ini kita jumlahkan 1 tambah 8 sama dengan 9. Ya, jadi hasilnya itu akan tetap sama dengan sebelumnya, itu 11/3. Jadi ini merupakan sifat asosiatif pengelompokan, ya, di mana sifat komutatif juga sudah ada di dalamnya, ya. Ditukarkan, pengelompokan ditukarkan, maka hasilnya akan tetap sama, ya. Jadi ini ditukar, yang mana mau kita kelompokkan, apakah bilangan pertama dan kedua yang mau kita kelompokkan, atau bilangan kedua dan bilangan yang ketiga. Hasilnya tidak akan merubah apapun, hasilnya akan tetap sama. Yang ketiga, komutatif terhadap perkalian. Ya, komunikatif terhadap perkalian ini sama dengan sifat komutatif terhadap penjumlahan tadi, ya. Adalah sifat operasi perkalian terhadap 2 bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Ya, jadi yang membedakan hanya dari segi tandanya. Ini adalah tanda perkalian dan sebelumnya tadi penjumlahan. Jadi A per B dikali C per D. Jadi A kali C per B kali D sama dengan C per D kali A per B sama dengan C kali A per D kali B. Nah, jadi ini adalah bentuknya, formulanya, ya. Walaupun nilainya itu ditukar, maka hasilnya itu tidak akan berubah, hasilnya akan tetap sama.
Contohnya 1/3 dikali 5/2. Jadi 1 kali 5 per 3 kali 2. Jadi 5/6. Nah, begitupun juga kalau kita tukarkan. Jadi 5/2 kali 1/3. Sehingga 5 kali 1/2 kali 3. Nah, hasilnya akan tetap 5/6. Jadi itulah sifat komunikatif atau pertukaran, ya, dimana hasilnya itu tidak akan merubah apapun, hasilnya akan tetap sama walaupun bilangan itu ditukar, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah asosiatif terhadap perkalian. Asosiatif atau pengelompokan adalah sifat operasi perkalian terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukarkan, maka hasilnya akan tetap sama. Ya, jadi seperti sifat sebelumnya tadi, asosiatif terhadap penjumlahan, ini juga berlaku pada perkalian. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, ini adalah formulanya: A per B kali C per D kali E per F sama dengan A per B dikali A per B dikali C per D kali E per F. Ya, jadi ini hasilnya ini akan tetap sama dengan hasilnya yang ini. Contohnya 2/3 kali 5/4 dikali 1/2. Jadi yang pertama ini 2 kali 5 kali 1/3 kali 4 kali 2 sama dengan 10. 2 kali 5 10 kali 1 per 3 kali 4 12 kali 2 sama dengan 10/24. Nah, ini akan tetap sama jika bilangan kedua dan bilangan ketiga kita kelompokkan, ya. Jadi hasilnya akan tetap sama dengan 10/24. Walaupun bilangan yang mana mau kita kelompokkan, maka hasilnya akan tetap sama dengan bilangan tersebut. Yang terakhir adalah distributif terhadap penjumlahan. Ya, distributif ini atau biasanya disebut dengan penyebaran adalah sifat operasi hitung dengan 2 operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Ya, ini merupakan formulanya sehingga menghasilkan seperti ini. Ya, S per Y kali A per D ditambah B per D sama dengan X per Y kali A per D ditambah X per Y kali B per D. Contohnya 1/2 kali 2/3 ditambah 4/3. Nah, jadi kita distributifkan, ya, kita kalikan masing-masing bilangannya yang ada dalam tanda kurung. Jadi ini ya, 1 dikali 2 dan 1/2 ya, jadi ini 1/2 dikali 2/3 ditambah 1/2 kali 4/3 sama dengannya ini. Kita langsung kalikan saja ya. 1 kali 2 2 per 2 kali 3 6, jadi 2/6 ditambah
1 kali 4 4, per 2 kali 3 6, ya 4 per 6. Nah, kita jumlahkan karena ini penyebutnya sama, jadi kita langsung jumlahkan. 6 per 6 sama dengan 1. Nah, jadi seperti itu sifat distributif penyebaran. Kita langsung kalikan saja ya, yang ada dalam tanda kurungnya kita kalikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.